Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, gimana kabar teman-teman hari ini? Saya Benny Hermawan. Saya Febri Hayati. Kembali lagi ke podcast Arik. Asik dan menarik. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita bakalan ngobrol nih sama para narasumber kita yang super kece nih. Nah, di sini kita nih mau bahas apa sih? Kita ini di sini mau bahas etika dan tanggung jawab sosial di kalangan anak muda sekarang ya, di kalangan generasi Z gitu. Oh, jadi kita nih mau tahu nih pandangan anak muda nih yang sekarang terkait etika dan tanggung jawab sosial gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai nih kita harusnya perkenalan dulu nggak sih sama para narasumber? Perkenalan narasumber kita di depan ini. Iya. Perkenalan dulu biar lebih dekat gitu. Iya, jadi kita ke narasumber pertama kita dulu ya. Nih, perkenalkan dari mana Mas? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Wawan Gunawan. Aku dari Kemakmuran Jaya Mandiri. Untuk sebelahnya Mas Wawan boleh diperkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Yudika dari Mandala Citra. Mbak Putri sekarang tuh aktivitasnya apa aja sih kegiatan sehari-hari? Kegiatan saya saat ini saya sebagai seorang mahasiswi. Sebagai mahasiswa ya Mbak. Iya. Ya, yang selanjutnya nih. Ini untuk yang selanjutnya nih yang di tengah kita ya, yang paling tegas gitu, kayak berwibawa banget gitu ya. Nah, boleh diperkenalkan? Terima kasih Dr. Benny. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan. Asal tempat tinggal dari Keramat Wati. Iya. Nah, dan ini nih untuk para narasumber ini teman bisnis saya nih ya. Ini saya udah kenal. Boleh diperkenalkan bahwa Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Usul Hasana dari Serang, Banten. Kebetulan emang rekan bisnisnya Mas Benny. Oh, Mbak Owe. Boleh tahu dong bisnisnya di bidang apa nih? Kita di bidang F&B ya, jadi makanan gitu, makanan ringan, basreng gitu sih. pas pedas. Iya, betul sekali. Oke, kita yang terakhir ya kenal Ya, yang sumber terakhir, terakhir kita yang ini terakhir. yang paling cantik banget ini Baik. kayaknya yang paling kalem banget Pendiam di banget sini ya. ya. Berarti Boleh perkenalkan. perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Rosso Kamalia dari Serang. Dari Serang. Terus kegiatan sekarang apa ini? Buat itu. Mahasiswa Oh, mahasiswa di mana? Kalau boleh tahu ya, buat ini semua ya. di UPG. Oh, di UPG, ternyata UPG ya. Apa sih universitas punya gue ya? Bukan ya, iya. Ya oke, kita mungkin langsung aja ya kita bakalan langsung ngobrol ya Ya, langsung terkait aja, etika dan tanggung jawab sosial nih. Kita ngobrol aja yang pertama ya kepada narasumber pertama kita nih. Jadi kan sebelum kita memulai sebuah bisnis kan kita perlu ya yang namanya menerapkan etika dan tanggung jawab sosial nih. Menurut Mbak Evi ini etika dan tanggung jawab sosial itu yang kayak gimana sih Mbak? Menurut saya pada bisnis sangat penting bahwa pada bisnis pada masa kini ada organisasi atau perusahaan dalam keuangan semata, namun bisnis juga memperhatikan sosialnya dan lingkungannya lewat tindakannya. Jadi memang etika dan tanggung jawab ini menurut Mbak Evi penting banget ya Penting banget ya. gitu dalam menjalankan bisnis Mbak Evi sendiri gitu ya. Kita lanjut aja mungkin jadi itu ya teman-teman gitu terkait apa sih etika dan tanggung jawab sosial itu. Kita lanjut aja ya ke narasumber kedua kita di sini tuh. Jadi kan kita di dalam bisnis tuh ada yang namanya doing good is good for business. Melakukan hal baik itu baik gitu bagi bisnis kita. Nah, menurut narasumber kedua kita nih, menurut Mas Wawan sendiri nih, gimana sih peran itu doing good is good for business ini bagi bisnis yang sedang Mas Wawan jalani gitu? Ya, terima kasih untuk Mbak Evi. Ya, kalau menurut saya pribadi sih ya, doing good is good for business itu sangat baik gitu untuk kita lakukan untuk saat ini. Karena kenapa ya? Melakukan hal baik untuk bisnis baik itu ya kita harus menerapkan, kalau menurut saya pribadi sih 3 hal ya, atau satu itu kejujuran gitu. Jadi kenapa gitu kita dalam menjalankan sebuah bisnis kita harus menerapkan kejujuran. Nah, karena apa yang kita jual, apa yang kita perjualbelikan itu kita pasarkan di market pasar, kita harus menerapkan sifat kejujuran. Biar apa gitu? Jadi
biar konsumen itu merasa puas gitu apa yang telah mereka beli dari kita. Nah, selain kejujuran sih, kalau menurut saya pribadi sih ada attitude ya atau etika gitu. Jadi kita itu dalam menerapkan sebuah bisnis harus etika dengan baik gitu. Kenapa? Karena konsumen itu kalau kitanya menerapkan etika baik, konsumen juga akan percaya nih, wah bahwa si A atau si B, C ini menjualkan, memasarkan produknya ini dengan sangat baik gitu. Jadi merasa puas, merasa nyaman gitu. Nah, setelah itu kalau menurut saya pribadi sih ada tanggung jawab gitu. Jadi misalkan saya ini marketnya penjualan atau distributor di sebuah motor Honda ya. Jadi apa yang kita jual ya harus kita bertanggungjawabkan. Kalau konsumen merasa puas ya kita juga alhamdulillah gitu. Kalau nggak merasa puas berarti ya kita harus ada tanggung jawab gitu, harus ada timbal balik gitu kalau belum merasa puas ya dalam pembeliannya tersebut. Nah, dalam di Honda juga kita harus ada value yang kita jual gitu, harus hal-hal baik itu kita terapkan gitu. Kalau menurut saya sih itu aja sih Mbak Epi. Nah, jadi memang apa ya, melakukan hal baik itu untuk bisnis sangat berkontribusi gitu Iya, bagi sangat baik. perusahaannya. Kalau Mbak Epi mau beli motor Honda ke aku aja nggak apa-apa ya. Iya, siap. Iya, nanti aku langsung proses, langsung akses, langsung survive. Khusus Mbak Epi nih ya. Makasih banget loh. Mantap. Langsung selesai. Langsung akses ya. Mau motor apa Mbak Epi-nya? Belum kepikiran ini nanti deh Oh, saya iya, main-main siap, dulu siap. nih ya ke tempat bisnis Mas Wawan nih ya. Siap. Nanti langsung berkunjung aja Mbak Epi ya. Iya, siap. Nah kan tadi kan untuk dari bisnis ya. Ini kan untuk yang selanjutnya ya ke bagian untuk penerapannya gitu kan. Penerapan CSR itu bagi perusahaan gimana sih untuk Mbak Putri ini? Oke, jadi penerapan atau cara yang terbaik untuk menerapkan CSR di perusahaan adalah dengan cara memperlihatkan kepada semua orang, kepada halayak ramai, bahwa perusahaan tersebut benar-benar memiliki kontribusi yang baik gitu di masyarakat sekitar. Biasanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Contohnya seperti aktif dan turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan lembaga masyarakatan, seperti itu. Untuk Mbak Putri ini punya nggak sih tahu gitu penerapan CSR gitu yang baik itu di Indonesia itu yang seperti apa sih Mbak? Untuk penerapan CSR yang baik di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM melalui sarana prasarana pendidikan. Contohnya untuk penerapan CSR yang dilakukan di Indonesia itu ada 3 bidang, ada di bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan. Di bidang ekonomi sendiri, perusahaan bisa mengembangkan UMKM, melakukan edukasi sempat pinjam, dan juga bisa mengembangkan pemberian modal kepada usaha-usaha kecil di masyarakat. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Di bidang kesehatan sendiri, perusahaan bisa melakukan program donor darah, vaksinasi COVID-19 secara gratis, ataupun pengobatan kecil secara gratis untuk masyarakat sekitar perusahaan. Selanjutnya yang terakhir itu di bidang lingkungan, perusahaan bisa melakukan program seperti pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan bisa melakukan pembangunan lahan. Jadi itu ya, jadi penerapan CSR di Indonesia tadi udah disebutin sama Mbak Putri ya, ada 3 bidang gitu ya. Dari bidang ekonomi, terus kesehatan, sama dari bidang apa tadi Mbak? Lingkungan Nah, ya. tapi di sini juga saya punya nih isu. Kan isu itu ya isu etika dalam bisnis itu terjadi dalam lingkungan itu ada isu etika, isu dalam lingkungan, isu kebahagiaan kan ya, ada isu keramahan lingkungan, dan itu juga terjadi. Jadi ketika isu tersebut itu harus dijalankan dengan baik agar berkomunitas supaya isu tersebut dapat diselenggarakan dengan baik gitu. Jadi memang dengan baik ya. penerapan dan isu itu bisa saling berkaitan ya Mas berkaitan, Denny iya. ya. Nah, jadi kita nih ada narasumber selanjutnya nih. Di narasumber ini tuh kita bakalan tahu nih. Jadi kan dalam membuat bisnis kita pastinya harus berlandaskan atas prinsip-prinsip ya. Prinsip, Nah, ya. untuk Mbak Awa tadi kan Mbak Awa bilang udah punya bisnis sama Mas Benny, iya, dari di bidang makanan gitu, di bidang kuliner ya.
Nah, boleh dijelasin nggak sih apa aja prinsip-prinsip yang udah Mbak Awa terapkan gitu dalam bisnis Mbak Awa sendiri gitu dan Mas Benny? Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk etika bisnis sendiri kita harus menerapkan 5 prinsip ya. Yang pertama ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Dari kelima tersebut yang mungkin sudah kita terapkan di bisnis kita sendiri itu ada prinsip saling menguntungkan. Jadi karena ini bisnis bersama dua belah pihak, jadi kita sama-sama harus saling menguntungkan. Jadi bukan hanya saya dari pihak saya sendiri atau dari pihak Mas Benny sendiri yang merasa diuntungkan, tapi tidak bisa begitu. Harus sama-sama merasa untung atas bisnis yang sudah dijalani. Yang kedua ada prinsip integritas moral. Integritas moral ini prinsip yang tidak merugikan orang lain atau kita sendiri. Begitu sih Mbak Febri. Jadi memang apa ya, Mbak Awa dan Mas Benny ini gitu sudah menerapkan gitu ya prinsip-prinsip etika bisnis gitu ya dalam menjalankan gitu bisnisnya gitu ya. Wah, hebat sekali ya narasumber kita kali ini ya. Pasti ini di suatu prinsip, di suatu Apa ya, penerapan pasti ada etika dan siar yang pelanggaran baik juga, gitu. pasti. Pasti adanya pelanggaran gitu pasti, ya. ya. Nah, di sini kita ada narasumber nih yang bakalan bercerita nih sedikit, bakalan ngasih informasi ke kita nih apa aja sih pelanggaran gitu etika dan PCR gitu yang pernah gitu perusahaan lakuin. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Febri. Iya, Mungkin sama-sama. ini pelanggaran yang saya ketahui saja ya. Mungkin pelanggaran terkait izin pabrik yang nekat beroperasi gitu. Seperti pada pabrik BKF yaitu pabrik minyak, ada pabrik IDM juga pabrik pengolahan ikan, dan pabrik HNF yaitu pabrik tentang pengolahan alat-alat berat gitu. Jadi pabrik tersebut teridentifikasi melakukan pelanggaran bisnis gitu atau pelanggaran beretika gitu, karena tidak adanya surat perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh warga-warga yang terkait gitu. Jadi karena itu warga juga merasa tidak nyaman akan limbah yang ditimbulkan atau yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut. Dan ada juga pelanggaran-pelanggaran yang lain tentang perizinan yang lainnya, seperti adanya suatu brand frozen food yang tidak adanya izin edar dari BPOM. Maaf ya, saya agak sedikit belibet gitu ya, karena maklum grogi saya di depan orang-orang hebat semua. Gak jadi mas. Mungkin seperti itu aja, Pak Febri. Ya, mungkin mau ini untuk terkait apa ya? Ada nggak sih tindakan apa yang udah dilakuin sama masyarakat atau pemerintah setempat gitu atas pelanggaran yang udah dilakuin oleh perusahaan gitu? Oh ya, tentu saja ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan melaporkan tentang tidak kenyamanan tersebut kepada pemerintah atau instansi yang terkait. Jadi pemerintah juga sudah bertindak, yaitu dengan menutup pabrik atau memutuskan ibaratnya memberhentikan operasian gitu ya, seperti itu. Oke, baik, kasih banget loh ya. Jadi memang masyarakatnya juga ya, maksudnya nggak diem aja gitu loh kalau terjadi pelanggaran gitu ya di perusahaan tersebut gitu loh. Nah itu tadi ya apa sih kita ngobrolin terkait etika dan tanggung jawab gitu di kalangan anak muda. Ini makasih banget loh buat para narasumber gitu ya yang udah sharing gitu, udah kasih informasi gitu kepada kita semua gitu tentang etika dan tanggung jawab sosial gitu ya. Terima kasih kembali. Iya, jadi memang etika dan tanggung jawab sosial itu memang sangat penting gitu ya di dalam perusahaan. Jadi peran masyarakat itu juga sangat penting gitu loh. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama Mas Farhan gitu. Kalau terjadi pelanggaran etika dan tanggung jawab, masyarakat juga ada kontribusinya gitu loh. Itu saja sih mungkin ya kita untuk podcast kali ini ya. Podcast kali ini siang-siang makan kemiri sambil bernyanyi. Saya Benny Rawan Dan saya Febri Hayati.
pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.